Pada tingkatan mana kita akan diselamatkan? Atau pada tingkatan mana keselamatan itu diteguhkan? Pengajaran yang sering kita dengar sekarang ini hanya membawa kita ke tingkatan menerima firman Allah. Akibatnya, tidak ada dorongan untuk mengejar kesempurnaan dalam Kristus pada diri setiap orang. Malahan tidak terasa sama sekali kebutuhan akan hal itu. Hari ini kita sampai pada bagian akhir dari pembahasan kita tentang perumpamaan benih tumbuh sendiri yang dicatat di Markus 4 ayat 27-29 tentang kerajaan Allah. Apa arti kerajaan Allah di dalam setiap perumpamaan? Kerajaan Allah disebutkan di dalam Yohanes sebagai hidup yang kekal. Bagaimana kita dapat memperoleh hidup yang kekal itu? Mari kita perhatikan satu pertanyaan penting lainnya. Pada tingkatan mana kita akan diselamatkan? Atau pada tingkatan mana keselamatan itu diteguhkan? Menurut kebanyakan penginjil zaman sekarang ini, seseorang diselamatkan ketika ia menerima firman Allah. Anda mungkin berkata, ya, itulah yang benar. Jika benar demikian, maka itu berarti bahwa seseorang diselamatkan ketika ia mulai bertunas. Benih itu masuk ke dalam hidupnya dan ia mulai menghasilkan pucuk tunas baru. Akan tetapi, apakah Yesus berkata demikian? Pada titik ini, mari kita ingat kembali apa yang disampaikan dalam perumpamaan tentang penabur benih yang dicatat di Matius 13 untuk membantu kita supaya kita bisa sampai pada jawabannya. Di dalam perumpamaan ini, benih yang melambangkan berbagai kelompok orang, layu tersengat panas matahari. Kata layu berarti mati atau mengering. Jadi ada orang-orang yang menerima firman Allah dengan sukacita. Mereka menerima firman Allah di dalam hati mereka. Lalu apa yang terjadi? Mereka mati secara rohani. Apakah mereka diselamatkan? Tidak. Bagaimana dengan mereka yang digambarkan dengan benih yang jatuh di semak belukar? Mereka sudah menerima firman Allah. Mereka sudah bertumbuh dengan baik. Akan tetapi seiring dengan berjalannya waktu, semak belukar mencekik mereka dan mereka murtad. Apakah mereka selamat? Sekali lagi, tidak. Sebagai seorang Kristen, kita sangat mahir menciptakan teori kita sendiri. Namun kita tidak tahu bagaimana mencocokkannya ke dalam firman Allah, dan semuanya berakhir dalam kekacauan. Apa yang disampaikan oleh Yesus kepada kita? Ia berkata bahwa hanya mereka yang digambarkan oleh benih yang jatuh ke tanah yang baik dan menghasilkan buah. Ada yang 30, ada 60, dan ada 100 kali lipat. Hanya kelompok yang berbuah inilah yang diperbolehkan masuk ke dalam kerajaan Allah. Bagaimana dengan yang lainnya? Tidakkah mereka juga menerima firman Allah? Jawabannya sangat jelas. Mereka tidak sampai pada tahap berbuah dan mereka mati binasa. Masih ada perkara yang perlu kita tuntaskan. Markus 4 ayat 9 berkata, apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Apabila buah itu sudah muncul dan matang, si petani akan menyabit, dan sabit dipakai untuk memanen dalam kerajaan Allah. Apa makna kata panen ini? Jika Anda berkata bahwa panen itu adalah penghakiman akhir, maka Anda keliru. Di Matius 13 ayat 30 kita juga melihat kata panen atau tuai. Namun itu adalah panen yang mengacu kepada akhir zaman dan dilakukan oleh malaikat, bukan manusia. Perhatikan betapa kita harus berhati-hati di dalam mencari kejelasan. Di dalam perumpamaan ini ketika kita membaca kalimat, orang itu segera menyabit. Kita harus mengartikan kata orang itu dengan tepat di dalam hal ini. Orang itulah yang melakukan panen. Apakah ia Yesus? Bukan. Karena orang itu tidak tahu bagaimana benih itu bertumbuh. Ini adalah hal yang tak bisa kita terapkan pada Yesus, karena Yesus tahu bagaimana benih itu bertumbuh, tetapi orang ini tidak tahu. Mungkin ia seorang pendeta atau penginjil. Jadi siapa yang menyabit? Di sini, orang yang menabur adalah orang yang memanennya juga. Jadi orang itulah yang menyabit. Panen yang disebutkan di dalam perumpamaan ini bukanlah panen yang merujuk kepada akhir zaman, namun yang terjadi di masa ini. Adakah panen semacam itu di dalam Alkitab? Tentu saja. Ada peristiwa di mana Yesus berkata kepada murid-muridnya, bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai.
Sekarang juga penuai telah menerima upahnya, dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Yohanes 4 ayat 35-36. Kita tidak perlu menunggu sampai akhir zaman, karena sekarang ini pun ada sesuatu yang harus dipanen. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya, dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Ayat 36. Lalu apa yang dipanen? Itulah buah untuk kehidupan yang kekal yang membuat penabur dan penuai bersama-sama bersukacita. Di sini yang dipanen adalah hidup yang kekal. Buah yang melambangkan orang-orang yang dibawa masuk ke dalam hidup yang kekal. Mereka adalah orang-orang yang sudah dewasa atau sempurna di dalam Kristus. Itulah sebabnya kita semua sekarang ini juga harus memanen. Penginjil yang mengkhotbahkan firman Allah, seorang pendeta misalnya, tidak hanya menabur tetapi juga memanen. Saya menikmati sukacita menabur dan sekaligus memanen ketika orang menerima firman Allah dan dibaptiskan, ketika melihat kehidupan mereka diubahkan, dan ketika melihat beberapa dari antaranya menghasilkan buah dan bertumbuh menuju kedewasaan rohani. Mereka adalah orang-orang yang dibawa masuk ke dalam kerajaan Allah, ke dalam hidup yang kekal. Pada titik ini kita kembali pada pertanyaan penting, pada tingkatan mana kita dituai dan dibawa masuk ke dalam hidup yang kekal itu? Apakah pada waktu kita menerima firman Allah, yakni pada waktu kita menghasilkan tunas, atau mungkin pada waktu kita sudah menghasilkan tangkai, atau saat kita berbuah? Apa arti buah? Ketika tanaman mencapai kedewasaannya, ia dapat menghasilkan buah 30 kali lipat, 60 kali, atau bahkan 100 kali lipat. Tidak masalah berapa banyak buah yang dihasilkan, yang penting adalah bahwa ia menghasilkan buah. Jika kita kilas balik pada Paulus yang berusaha sangat keras untuk memimpin setiap orang ke dalam kesempurnaan, perhatikan kata sempurna juga memiliki arti matang, selain arti lainnya seperti dewasa atau penuh di dalam Kristus. Kolose 1 ayat 29. Maka sekarang kita akan dapat dengan baik memahami apa yang ia maksudkan, karena kita tahu bahwa buah yang sudah matang itulah yang siap untuk dipanen. Pengajaran yang sering kita dengar sekarang ini hanya membawa kita ke tingkatan menerima firman Allah. Akibatnya, tidak ada dorongan untuk mengejar kesempurnaan dalam Kristus pada diri setiap orang. Malahan tidak terasa sama sekali kebutuhan akan hal itu. Siapa yang peduli pada masalah kesempurnaan di dalam Kristus? Kebanyakan orang Kristen cenderung berkata, "Saya sudah selamat." Jika saya sudah diselamatkan saat ini, berarti tidak menjadi masalah lagi bagaimana nanti kelakuan saya. Juga apakah saya akan memiliki buah roh atau tidak? Apakah kehidupan saya selanjutnya memuliakan Allah atau tidak? Apa bedanya? Bukankah saya sudah diselamatkan? Sikap seperti ini menunjukkan betapa bahayanya pengajaran yang keliru. Kita masih belum dituai ke dalam kerajaan Allah pada saat kita menerima firman Allah. Jangan puas dulu. Kita juga belum diselamatkan ketika proses perubahan dimulai dan kita mulai menghasilkan tunas. Kita juga tidak dipanen pada waktu menghasilkan tangkai. Memang kita sangat bersyukur kepada Allah karena boleh bertunas dan menghasilkan tangkai. Akan tetapi kita masih harus melangkah terus menuju titik akhir panggilan kita, yakni berbuah. Di dalam kebanyakan gereja sekarang ini, melangkah ke titik akhir panggilan kita menjadi sesuatu hal yang diidamkan, tetapi tidak dianggap perlu. Memang sangat baik, akan tetapi tidak masalah jika kita tidak berupaya menjangkaunya. Melangkah ke garis akhir tidak lagi merupakan perkara yang penting. Kita sudah diselamatkan. Tidak masalah apakah kita berlari atau berjalan kaki dalam perlombaan ini. Yang penting kita sudah terdaftar di surga. Akan tetapi kita akan tersesat jika berpikir seperti itu. Renungkanlah pengajaran Yesus dan Anda akan memahami mengapa Paulus berbuat seperti itu. Ia selalu berusaha untuk memimpin setiap orang ke dalam kesempurnaan di dalam Kristus. Ia berkata, "Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita." 1 Tesalonika 5 ayat 23. Mengapa ia mengkhawatirkan masalah itu? Jika kita sudah diselamatkan, maka kita pasti selamat. Lalu bagaimana jika hidup yang kita jalankan sedemikian mempermalukan gereja? Menurut mereka, kami sudah diselamatkan karena kami sudah menerima firman Allah, dan itu sudah cukup. Akan tetapi apakah itu ajaran yang alkitabiah? Yang benar adalah kita belum dipanen atau diselamatkan sebelum kita masuk ke dalam kasih karunia Allah dan buahnya terlihat di dalam kehidupan kita. Kita melihat bahwa segera sesudah buahnya muncul, si petani mulai menyabit.
Jika Anda adalah seorang petani, maka Anda akan tahu mengapa hal ini dilakukan. Jika buahnya sudah matang, buah itu akan membusuk jika dibiarkan di sana. Jika hujan turun, maka buah-buah itu akan membusuk. Atau burung-burung memakannya dan hewan-hewan lain juga dapat saja memakannya. Jadi Anda harus mulai menyabitnya. Dengan demikian Anda sedang memanen ke dalam hidup yang kekal. Jadi kejarlah kesempurnaan rohani. Ketika kita berbicara tentang kedewasaan, kita tidak berkata bahwa orang-orang Kristen disempurnakan sepenuhnya di dalam kehidupan ini. Paulus berkata, karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Filipi 3 ayat 15. Namun ia tidak bermaksud berkata bahwa kita sudah sempurna tanpa berbuat dosa lagi. Kedewasaan datang dari pengudusan atau komitmen total kepada Kristus yang menghasilkan buah roh. Dan komitmen total tidak berarti kita harus menjadi hamba Tuhan yang full time. Kita juga tidak dipaksa untuk menjadi penginjil atau pengajar Alkitab. Setiap dari kita diperintahkan untuk mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati, dengan segenap akal, dengan segenap tenaga dan jiwa kita. Sama dengan perintah bagi setiap orang Israel. Namun tidak berarti jika mereka ingin melakukan hal ini, maka mereka semua harus menjadi hamba Tuhan. Yang penting di sini adalah kualitas kehidupan kita. Komitmen total kepada Tuhan adalah unsur mendasar dalam hidup kita. Apakah kita akan menghasilkan buah atau tidak akan ditentukan olehnya. Untuk dapat diselamatkan dan memperoleh hidup yang kekal, kita tidak boleh sekadar menerima firman Allah saja. Kita memang perlu bersyukur akan firman-Nya. Namun kita tidak boleh berpuas diri hanya karena melihat telah terjadi beberapa perubahan dalam hidup kita. Kita berterima kasih kepada Allah atas perubahan-perubahan yang terjadi di dalam hidup kita. Akan tetapi kita harus terus maju sampai di garis akhir. Paulus menyebut proses ini sebagai menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. 2 Korintus 7 ayat 1-2. Apakah kita memiliki rasa takut akan Allah? Ia juga menyuruh kita untuk mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Karena Allah sedang mengerjakan keselamatan itu di dalam diri kita. Filipi 2 ayat 12-13. Dan kita membutuhkan kasih karunia dari Tuhan yang dapat mendorong dan memampukan kita untuk mengerjakan itu. Menjadi seorang Kristen berarti diubahkan oleh Tuhan. Tidak seorang pun yang tidak berubah kalau sudah masuk ke dalam keselamatan ini. Paulus berkata kita diubah dari satu tingkat kemuliaan menuju ke tingkat kemuliaan yang lain oleh Roh Tuhan. 2 Korintus 3 ayat 18. Itulah isi dari kekristenan. Kita diubah dari satu kemuliaan menuju kemuliaan yang lain, menurut gambar anaknya. Paulus menyuruh kita untuk mengenakan Yesus Kristus, Efesus 4 ayat 24. Kita harus mengenakan manusia baru yang diciptakan olehnya di dalam gambarnya. Tidak ada orang yang boleh duduk santai di gereja dan berkata, sekarang saya sudah selamat, saya sudah dapat karcis untuk masuk ke surga, dan sekarang saya boleh bersantai. Pikirkan baik-baik segala yang dinyatakan oleh perumpamaan ini kepada kita. Perhatikan bahwa panen terjadi kalau sudah ada buah. Yohanes 8 ayat 31-32. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu.